Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisa Reni Fitriani dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bidang sosial dan budaya. IPTEK adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang berfungsi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan seseorang di bidang teknologi. Munculnya teknologi terbaru di era ini didukung dengan adanya era globalisasi. Setiap orang cenderung tergantung terhadap teknologi untuk mempermudah aktivitas individualnya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sosial dan budaya? Sosial budaya adalah segala suatu hal atau tata nilai dan norma yang berlaku di suatu masyarakat yang menjadi ciri khas masyarakat tersebut. Secara keseluruhan mengenai norma, moral, hukum, kepercayaan, dan kemampuan pola pikir dalam bentuk lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat dan bersifat kompleks. Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwasannya gambar pertama adalah dampak negatif dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya. Hal ini dapat dilihat dengan tiap-tiap anggota keluarga yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dan pada gambar yang kedua, sebagai dampak positif dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial dan budaya. Hal ini bisa dilihat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan generasi muda sebagai generasi yang unggul, dengan catatan tidak melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dampak negatif dari perkembangan IPTEK di bidang sosial dan budaya yang pertama yaitu timbulnya jenis kejahatan baru. Hal ini seperti adanya penipuan, pencurian kartu kredit, pornografi, memata-matai seseorang, dan perusakan trafik jaringan. Hal ini menandakan bahwasannya penurunan nilai moral di masyarakat. Yang kedua yaitu maraknya penyimpangan sosial di kalangan masyarakat, utamanya di kalangan remaja. Hal ini dikarenakan kurangnya kebijakan dalam menggunakan internet dan kurangnya terfilterisasi. Contohnya saja, sekarang banyak remaja yang menggunakan pakaian-pakaian yang kurang sopan seperti rok mini ataupun yang lainnya. Dalam jangka panjang bisa saja menimbulkan adanya penyimpangan seksual seperti adanya penyakit gay ataupun lesbi. Yang ketiga yaitu kurangnya ruang privasi. Hal ini seperti di jejaring sosial kita bisa dapat dengan mudah membagikan atau mengambil data diri pribadi seseorang. Yang keempat yaitu munculnya budaya instan. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya internet dan segala kecanggihan dan kemudahannya membuat beberapa orang merasa lebih malas dan menginginkan segala sesuatu secara instan. Yang kelima yaitu munculnya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti adanya budaya konsumtif, individualisme yaitu mementingkan diri sendiri, hedonisme yaitu mengutamakan kesenangan pribadi meskipun harus melanggar norma-norma, gejala westernisasi yaitu kebarat-baratan, seperti remaja zaman sekarang menggunakan rok mini ataupun menggunakan anting bagi remaja pria. Hal-hal ini menimbulkan kecenderungan akan adanya kesenjangan sosial dan penurunan nilai-nilai agama serta semangat gotong royong. Yang keenam yaitu maraknya pengangguran. Hal ini dikarenakan kinerja manusia telah tergantikan oleh kinerja mesin. Ada juga dampak positif dari perkembangan IPTEK di bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu informasi dapat dengan mudah tersebar luas di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya media informasi dan media komunikasi. Yang kedua yaitu dapat dengan mudah berkomunikasi dan saling bertukar informasi meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, misalnya dengan menggunakan telepon genggam. Yang ketiga yaitu sosialisasi kebijakan pemerintah terasa lebih cepat dan menyeluruh dengan adanya media informasi dan media komunikasi ataupun media elektronik lainnya. Yang keempat yaitu timbulnya kepercayaan diri dan motivasi seseorang, seperti di jejaring sosial orang-orang dapat lebih berekspresi, mengungkapkan kreativitasnya dan inovasinya. Yang kelima yaitu adanya edukasi budaya antar daerah, misalnya saja penulisan artikel ataupun blog di internet mengenai kebudayaan suatu daerah. Hal ini dapat dilakukan
baik antar daerah ataupun antar negara. Adapun beberapa cara untuk mengatasi dampak negatif perkembangan iptek di bidang sosial dan budaya, salah satunya yaitu adanya perlindungan terhadap privasi seseorang, adanya filterisasi terhadap budaya asing yang masuk, adanya peraturan perundang-undangan dalam transaksi elektronik, pengawasan terhadap anak-anak yang ditingkatkan oleh orang tuanya dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kolerasi antara kreativitas manusia dan penggunaan teknologi, lalu sosialisasi dari pihak-pihak yang berkompeten dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, kita sebagai generasi muda juga harus mengambil dampak-dampak positifnya dan meminimalisir dampak-dampak negatifnya dan mengoptimalkan penggunaan iptek misalnya saja untuk melestarikan budaya asli Indonesia sehingga budaya kita tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Kesimpulannya adalah dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sosial budaya yang memberikan dampak negatif ataupun dampak positif tidak bisa kita hindari, apalagi di era globalisasi ini. Maka dari itu, kita harus memiliki pemikiran yang luas namun tetap selektif. Kita tidak bisa menolak budaya-budaya asing yang masuk, tapi kita bisa memfilterisasinya. Contohnya saja dengan penggunaan internet secara bijak. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya membuat kita sebagai generasi muda menjadi generasi yang unggul, generasi yang berwawasan, dan bisa membawa negara kita menjadi lebih maju. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.